Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semua yang telah mendoakan Kang Deddy. Yang memang berita ini mungkin sangat mengagetkan, tapi memang mengagetkan kita juga karena memang tidak ada terbayang sama Kang Miing juga bahwa akan sakit seperti ini. Jadi pada awalnya memang Kang Deddy selama 1 minggu itu memang gulanya tinggi terus, jadi 405, kadang 385, fluktuatif dia naik turun, sampai kadang 278 naik turun. Nah waktu itu memang kita ketemu dengan sahabatnya Kang Miing ya, namanya Pak Dwi gitu, cerita gitu, Pak saya bulat tuh tinggi terus, lalu dibilang bahwa saya kalau sujud tuh suka sakit dadanya katanya. Langsung beliau bilang bahwa udah Kang kita periksa aja ke dokter jantung. Kaget itu, enggak lah katanya, ini saya karena kecapean kali gitu. Tapi Pak Dwi memang langsung langsung ini concern banget gitu, langsung udah saya sudah udah daftar untuk Kang Miing periksa gitu ini ke dokter. Lalu akhirnya karena sudah daftarkan, lalu kita besoknya berangkat, ngobrol-ngobrol cerita dengan dokter, dan dokter tuh memang sangat menerangkannya begitu jelasnya gitu. Dan kata Kang Deddy maksudnya jadi kayak kita belajar, dan memang Kang Deddy nyetrapnya juga enak. Akhirnya Bapak sekarang di EKG, di SG dan lain-lain, mungkin nanti dokter lebih mengerti. Nah dari situlah tahu bahwa memang ada yang tersumbat di dalam jantungnya Miing. Itu mungkin untuk medis, mungkin dokter nanti akan menerangkan. Kalau di rumah sih memang biasa aja sebetulnya, cuman memang kadang-kadang suka cepat lelah, kadang main sepeda. Kang Miing kan main sepeda, dan main sepedanya juga agak kenceng gitu. Nah kalau ke rumah tuh sakit ayah, oh iya kecapean mungkin, pasti gitu. Saya sering ajaknya kita ke dokter periksa gitu. Enggak, nah selalu enggak mau. Itu aja mungkin yang dirasakan. Jadi memang sangat cukup mengagetkan juga untuk kami bahwa Kang Miing harus ada penyakit ini. Apakah ada riwayat sakit juga dari masa mudanya atau gimana? Kalau jantung nggak ada ya, tapi memang kayak diabetes kayak gitu ada. Lalu lagi dulu misalnya ada sinus tapi dulu banget gitu, fatty liver kayak gitu mungkin karena kecapean. Itu sih sudah oke, udah nggak ada masalah. Yang sekarang ini masalah memang hanya di diabetesnya aja, diabetesnya yang sering naik turun. Dan sekarang ini di dalam 2 minggu kemarin ini, jadi kita ketahuan jantung ini dalam 1 minggu loh, dalam 2 minggu itu, dan langsung memang berat, cukup mengagetkan dan bikin shock untuk Kang Miing ya. Mulai ngerasa sakitnya itu berarti udah sebulan yang lalu ya? Sering sebetulnya, kadang-kadang gitu ada sakit, ada apa, tapi nggak dirasa sama beliau bahwa udah ayah kecapean mungkin, ayah nah kayak gitu. Nah yang kemarin itu karena cerita dengan Pak Dwi itu bahwa memang karena cerita dengan Pak Dwi itu Bapak pesankan, dan makanya Pak Miing mau gitu, karena memang udah didaftarkan gitu lah. Kita datanglah ke rumah sakit. Berarti bisa dikatakan ini baru-baru dan dadakan lah ya jantungnya. Miing sendiri ya. Belum ada kronologi sama sekali sebelum. Belum pernah periksa, kalaupun general check up oke gitu ya. Kan kadang-kadang, tapi udah berapa tahun yang lalu itu ya, yang terasa concern memang kita periksanya dari mulai periksa sampai mulai operasi, dari kateter dan sampai operasi besar ini ya prosesnya 2 minggu ya dok ya, 1 minggu ya. 1 minggu. 1 minggu lebih, cepet banget gitu. Selama ini kan Sabtu kan melakukan operasi bypass juga ya dok ya. Operasinya ini apakah jantungnya bocor hanya satu aja di bypass, apa memang ada bocornya beberapa? Kan biasanya kan ada jantung kan ada 4 ya. Ada bocor 1 doang, 2 apa 3 gitu. Oke, mungkin saya klarifikasi, bukan bocor ya. Jadi ini yang tersumbat adalah pembuluh darah koroner. Nah jadi ya, setiap manusia secara umum itu disuplai oleh 3 pembuluh darah koroner. Nah 3 pembuluh ini sebetulnya berasal dari 2 muara. Jadi kalau jantung sedek kepalan ini itu muaranya 2 pembuluh yang ke kanan
Yang ke kiri itu sebelum bercabang 2, ada disebut dengan left main, cabang utama. Left main itu pendek, kemudian dia bercabang 2. Nah, Pak Miing ini kenanya sumbatnya di left main tadi, di cabang ini. Nah, kebetulan Pak Miing ini biasanya orang kalau pembuluh darah koroner kiri, left main itu cabangnya 2, ke LAD dan ke LCX. LAD itu left anterior descending dan left circumflex. Tapi Pak Miing ini seperti Trusula 3, Pak. Ya, pasien orang memang variasi anatomi lah. Nah, jadi beliau itu kenanya di percabangan ini. Dan khasnya pasien dengan diabetes itu tuh sumbatnya panjang. Jadi bukan cuma di percabangan itu, tapi terus sampai ke bawah. Sampai ke bawah, jadi sampai ke ujung pembuluh darahnya. Jadi makanya sangat ideal memang untuk tindakan pengobatan dengan operasi bypass. Kalau kita balon pemasangan stent, orang bilang ring-ring itu stent, itu kan kita harus pasang dari ujung ke ujung. Satu titik aja tidak beres kan berarti flow-nya sampai ke ujung ke otot jantung tidak baik. Kalau bypass kan ya lebih efisien. Langsung dibikin namanya bypass flyover kan. Nah, jadi Pak Miing itu kita operasi bypass jadi ditambah 3 graf. Ya, 3 graf. Jadi ke 3 cabang-cabang itu. Jadi langsung ke sana. Tapi mengalirnya itu dari urat kaki kah atau dari mana? Ya, jadi untuk graf sendiri yang kita tanamkan jadi ditambah ya. Bypass itu bukan diganti. Pembuluh darah koroner tidak bisa diganti, tapi ditambah. Itu ada 2 jenis pembuluh darah. Biasanya pembuluh darah arteri, pembuluh nadi, atau pembuluh darah balik atau vena. Nah, kami kita pakai 2 itu pembuluh arteri yang ada di dada. 5 left internal sama right internal mammary artery. Ya, karena kalau pembuluh darah arteri itu memang lebih bagus. Long term-nya lebih baik. Jadi dia akan awet tersumbat kembali bisa di atas 10 tahun rata-rata seperti gitu. Nah, cuma kan arteri tidak banyak stok di dalam tubuh manusia. Jadi Pak Miing itu dipakai 2 yang dari arteri di dalam dada. Nah, yang satu lagi diambil dari kaki. Itu pembuluh darah vena. Jadi pembuluh yang penting itu yang tadi kiri kita pasang semua yang arteri, Pak. Jadi long term guarantee-nya oke, ya kan panjang. Nah, yang pembuluh kanan sebetulnya kan sumbatannya tidak terlalu parah, hanya di ujung, bukan di cabang utama. Tetap ya kita lakukan dengan pembuluh vena yang dari kaki tadi. Sejauh ini ya puji Tuhan alhamdulillah baik ya. Jadi kasih kemudahan ya jadi ya berkat doa-doa juga semua kita berusaha. Jadi begitu selesai operasi Pak Miing langsung sudah ekstubasi. Waktu operasi kan pakai ventilator pasti, ya tuh di bius. Selesai beliau langsung lepas ventilator. Jadi operasi bypass ada yang bisa dengan fast track. Fast itu cepat. Jadi kita langsung pulih gitu. Nah, sekarang semua selang infus, kateter kencing semua sudah sudah dicabut lah. Cuma tinggal 1 aja buat infus gitu. Tapi beliau masih di ICU. Di ICU ya. Mudah-mudahan besok bisa pindah ke ruangan dulu. Mungkin kalau ada yang bisa saya tambahin, ini ada dokter anestesinya, dokter Erik yang bisa melihat keadaannya di ICU. geser. Oh iya, ini Dokter Utoyo ya Dok, nama Ya, yang saya Dokter Utoyo. lalu Jantungnya. dengan Dokter Erik dan Dokter bedahnya Dokter Bono, kebetulan sedang berhalangan hadir ya. Hari ini tuh rencananya kan memang bisa keluar ya Dok ya. Iya. Tadi maksudnya bisa ke pindah ruangan, tapi karena HB-nya Bapak 8,8 seharinya transfusi itu berapa cc? Jadi kita transfusi 500 cc lah, Hari kurang ini, lebih 2 ya. bag ya. Karena memang namanya operasi bypass kan ya dibelah dadanya ya seringkali memang pembuluh kecil kan pasti dari tulang, dari kulit. Nah, itu kadang-kadang kan tetap bisa merebes pendarahan. Jadi memang cukup sering orang-orang operasi bypass Pak adalah resiko pendarahan, jadi kita perlu transfusi darah lah. Berarti transfusi di hari ini tambah 200 cc. Iya, 5 cc ya. Untuk kata di operasi sendiri, apakah membutuhkan kantong berapa? Mungkin kata di operasi kan transfusi kan tadi membutuhkan darah. Tidak sih, Bapak waktu kita selalu standby darah pasti. Kami siapkan ya Dok. Iya, kami siapkan, tapi baru dipakai ya ini. Karena HB turun ini Pak. Lalu besok dicek lagi kualitasnya. Iya, kalau udah bagus ya. Mudah-mudahan sudah berhenti lah. Ya kan? Tadi malam agak turun, lalu pagi Ya. ini 8,8 masih. Ini untuk risiko tersumbatnya itu kecil ya Dok ya? Karena di bypass kan biasanya kan ada yang tersumbat juga tuh. Iya, kalau operasinya berjalan lancar harusnya tidak tersumbat. Ya, gitu. Ya kan kita kan jadi setelah operasi saya cek sih tidak ada komplikasi. Maksudnya kalau dia terjadi sumbatan misalnya bypass yang pembuluh darah grafi yang kita bypass kan dia akan ada gangguan fungsi jantung.
Nah, kita cek dengan ekokardiografi sih fungsi jantung Bapak sih normal. Baik seperti sebelum operasi gitu. Jadi operasi harusnya berjalan dengan baik ya. Dokter, untuk proses recovery-nya sendiri itu terbilang cukup lancar atau bagaimana? Cukup cepat sih, karena Pak Ming ya begitu hari kan Bapak tuh operasi hari Sabtu kemarin ya, Sabtu ya kan ini kan hari Senin ya. Sabtu itu namanya malam beliau sudah makan. Hari ini sudah habis ya Bu, makannya Iya. bagus, jadi Makannya oke. bagus, alhamdulillah.